yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Doktiv yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Doktiv yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Doktiv apresiasi terhadap Polda Metro Jaya Dirkrimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Doktiv, uang Doktiv yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Doktiv pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Doktiv pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Doktiv pastikan, bahkan Doktiv berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Doktiv masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Riza, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih. Doktiv memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3. Seperti yang sudah disebutkan di preskon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Doktiv sering sebutkan tomat busuk ya. Yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon, yang ketiga adalah stem cell. Ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Doktiv laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya betul minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya Doktiv tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Doktiv bilang marga satwa? Doktiv di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Doktiv bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Doktiv itu adalah karakter binatang. Makanya itu dibilang adalah marga satwa. Doktiv tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Di Polres. Polres ya, Pulau Gadung mereka minta damai, di situ Doktiv dikatakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Doktiv, Doktiv laporkan Anda. Kita selesaikan di meja hukum. Ya, tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal akses atau penyebaran data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya seperti yang kalian tahu, Doktiv itu sebenarnya tidak ingin melaporkan. Karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Jadi Doktiv itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya Doktiv ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang bener jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat Doktiv bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya Doktiv. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan Doktiv kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya Doktiv disebar oleh SS di akun I, medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu Doktiv datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, itu paginya ya, betul ulangi lagi. Paginya guys, pagi-pagi Doktiv kesel. Doktiv ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersulutlah emosi. Ya.
Akhirnya Doktif pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya Doktif. Karena terpicu kekesalan yang luar biasa. Ya, nah ternyata jadi Doktif itu pikirannya gini. WhatsApp itu kan pribadi, bukan publik. Kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik? Yang menyebarkan adalah SS. Kan gitu dugaannya. Ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya? Revenge lah ya, keselnya Doktif. Beda kalau gitu siapa yang tahu nomornya Doktif juga harus tahu nomornya SS. Seperti itu. Ya, jadi Doktif pasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys. Doktif ya yang dilaporkan. Doktif lah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik. Ya. Nah, di situ Doktif akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya? Ya, jadi Doktif katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu Doktif akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor Doktif di medsos tersebut. Ya. Nah, lucunya guys, Doktif ceritakan bagaimana ularnya manusia yang satu ini. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor Doktif di medsos dengan inisial I. Ya, jadi itulah memuncak kekesalannya Doktif. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui Dok, yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak. Ya, hanya bisa menebak nomor yang pemiliknya adalah Doktif. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya, betul. Sampaikanlah buktinya ini. Doktif ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja diprank oleh SS. Doktif sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor Doktif, dipukul ini sekian menit, semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi Doktif sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu tarik. Sampai kapan kamu melakukan ini? Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, Doktif bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun guys dari penjualan skincare tahun 2024. Doktif nggak iri sama sekali. Ngapain Doktif iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada Doktif iri, rezeki dari yang atur. Ya, tapi yang Doktif sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya? Sehingga apa, masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin Doktif membeli produknya, Doktif menguji lab, tetap hasilnya sama. Ya, jadi Doktif menabuh genderang perang kepada orang ini yang mafioso per skincare ini luar biasa. Ininya apa namanya, istilahnya tantangannya. Tapi Doktif nggak akan berhenti. Kenapa? Karena yang Doktif sampaikan kebenaran. Tujuannya Doktif nyelamatin duit kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang bener, ya udah jagangannya jualannya yang bener-bener aja. Contohnya tomat. Kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke DRL yang saat ini tersangka. Tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan yang akan terjadi dengan menggunakan nama dokter? Doktif akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Right Skin. Dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi Doktif katakan hati-hati terhadap owner-owner skincare, tukang flexing, raja dan ratu flexing, DRL dan DRG, ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu rakusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture. Paham nggak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini.
bukan cuma dokter yang keluar terus, enggak, kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan, masyarakat Indonesia bodoh, gampang banget dikibulin, nanti juga lupa kok.